Pernahkah kamu berpikir bagaimana sih cara mendapatkan password hanya dari? Terdengar aneh dan tidak masuk akal, bukan? Hanya dari beberapa baris perintah yang berbahasa alien seperti ini yang dieksekusi pada kolom ini, boom, kita bisa mendapatkan informasi dan data penting lainnya, bahkan secara remote. Serangan inilah yang kita sebut sebagai injection. Serangan ini memanfaatkan celah keamanan pada input suatu sistem dengan menginjeksi payload berdasarkan bahasa yang digunakan oleh sistem. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah serangan bernama latex injection. Latex sendiri merupakan bahasa pemrograman markup yang memungkinkan untuk melakukan penulisan dokumen ilmiah, yang bisa membuat rumus-rumus matematika, notasi ilmiah, dan juga menjalankan cross-reference yang begitu kompleks. Dengan latex, kita dapat menggunakan perintah-perintah yang sudah ada untuk mengatur struktur dan tata letak dokumen dengan sangat mudah. Dengan memanfaatkan celah keamanan yang ada, perintah-perintah ini disisipkan oleh penyerang ke dalam dokumen latex yang nanti akan dikompil dan bisa menyebabkan permasalahan keamanan yang serius. Lalu, seberapa penting dan mengapa sih kita perlu mengetahui serangan latex injection? Mari kita cari tahu bersama. Seperti yang sudah di-mention tadi, dokumen latex biasanya digunakan pada website-website yang memiliki fungsi membantu pembuatan laporan ilmiah, tesis, operasi matematika, dan sejenisnya. Umumnya website seperti ini akan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan sederajatnya, di mana di dunia ini tercatat ada 235 juta mahasiswa. Ya, intinya website-website yang menggunakan dokumen latex ini dipastikan memiliki pengunjung yang sangat tinggi. Lalu apa hubungannya latex injection dengan website memiliki pengunjung sangat tinggi? Jika seorang penyerang berhasil menyisipkan kode jahat ke dalam dokumen latex, maka ia dapat mencuri informasi sensitif, menjalankan perintah berbahaya pada sistem, merusak tampilan dokumen, atau bahkan menyebarkan virus itu pada dokumen untuk melakukan request dengan tujuan membuat koneksi ke server sehingga terjadi overload pada server. Bayangkan jika website dengan dokumen latex berhasil untuk diretas dan dirusak, tentunya kerugian besar akan timbul baik bagi sisi pemilik web maupun user, mahasiswa dan sederajatnya yang perlu melakukan tesis dan sebagainya. Oleh karena itu, latex injection patut dengan sangat untuk kita ketahui supaya dapat kita prevensi. Nah, setelah mengetahui betapa berbahayanya serangan dari latex injection, tentunya kita perlu tahu bagaimana sih cara attacker melancarkan aksi serangan injeksi latex ini. Nah, untuk itu kami akan memanfaatkan platform Hack the Box dengan menggunakan mesin topologi sebagai sasaran target dari pada pembahasan kita kali ini. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu itu apa Hack the Box adalah platform pelatihan dan pengujian keamanan cyber yang populer di kalangan cybersecurity. Nah, platform ini menyediakan berbagai mesin yang disebut box untuk mensimulasikan lingkungan nyata yang rentan terhadap serangan. Nah, tujuan dari platform ini yaitu untuk melatih skill pemecahan masalah dan skill security dengan belajar berbagai teknik serangan dan eksploitasi. Oke, itu sekilas informasi mengenai Hack the Box dan sekarang kita akan mencoba mensimulasikannya. Mari kita retas. Ini dia target website yang akan kita serang. Maaf, Ibu mau masak dulu ya. Ini dia target website yang akan kita serang. Loh, kok kayak website pada umumnya ya? Mari kita lakukan enumerasi pada website terlebih dahulu. Kita lihat pada area software project terdapat tulisan bergaris bawah, yaitu latex equation generator, yang ternyata jika kita klik, kita diarahkan ke halaman website yang baru. Nah, setelah kita lihat-lihat, ini adalah halaman yang kita cari-cari, yaitu halaman untuk mengenerate persamaan menjadi format latex. Nah, kita lihat pada halaman tersebut, website meminta input pengguna untuk mengenerate persamaan menjadi format latex. Nah, input inilah yang menjadi pintu masuk kita untuk melancarkan aksi kita, yaitu injeksi kode berbahaya. Nah, untuk itu kita inputkan kode berikut. Nah, fungsi dari kode tersebut adalah agar sistem mengembalikan hasil dari file etc passwd yang menyimpan informasi mengenai pengguna yang terdaftar di dalam sistem, yang biasanya ini berisi list pengguna
ID pengguna, directory kerja, dan informasi lainnya yang terkait dengan pengguna. Nah, mari kita coba inputkan, dan ternyata sistem mendeteksi adanya illegal comment. Mari kita coba gunakan payload yang lain untuk mencoba meretas ke dalamnya. Nah, percobaan kedua, mari kita menambahkan karakter $, untuk menandai awal dan akhir kode latex yang perlu dieksekusi. Dengan menjalankan sistem ini, kita akan menandai bahwa inputan user ini masih berbentuk dalam format latex. Akhirnya kita berhasil meretas informasi dari sistem. Aduh, berisik banget sih. Oke, mari kita buka saja ya. Jadi yang di sebelah kiri adalah list dari user beserta informasi ID-nya. Dan di sebelah kanannya merupakan directory yang bisa diakses pengguna tersebut. Nah, jika kita perhatikan, ini tuh terdapat user root. Nah, user root ini di sini mengartikan bahwa dia itu adalah super user yang merujuk pada pengguna yang memiliki hak akses paling tinggi. Intinya, dia punya kekuasaan penuh atas sistem dan memiliki kontrol dan otoritas tak terbatas. Nah, user root ini memiliki hak akses ke directory bin bash. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada hal yang menarik, yaitu user vdasley yang merupakan user selain root yang mendapatkan hak akses yang sama seperti yang root, yaitu ke bin bash. Nah, artinya kita di sini dapat mencari tahu password dan nama si user untuk masuk ke SSH-nya. Nah, SSH itu apa? SSH itu adalah Secure Shell. Nah, ini tuh merupakan protokol yang digunakan oleh administrator untuk terhubung ke suatu server dari jarak jauh. Intinya, kalau misalkan kita udah dapat username sama password, kita tuh bisa masuk seolah-olah sebagai administrator dari sistemnya dan melakukan hal apapun di dalamnya. Salah satunya adalah matiin servernya. Nah, seperti yang kita tahu, target website kita kan bentuknya server. Nah, biasanya website itu menggunakan web server Apache 2. Nah, dalam konfigurasi Apache, terdapat 2 file konfigurasi penting nih yang sering digunakan, yaitu file htaccess dan juga htpasswd. Nah, file htaccess ini adalah file konfigurasi yang digunakan untuk mengontrol konfigurasi web server pada level directory tertentu. Sementara file htpasswd digunakan untuk menyimpan informasi autentifikasi pengguna. Nah, artinya kalau misalkan kedua file ini bocor, maka kita tuh sebagai attacker bisa nge-exploit servernya. Nah, biasanya nih kedua file ini disimpan di directory yang namanya var www.dev. Nah, oleh karena itu mari kita coba retas menggunakan payload berikut. Pertama, kita lakukan pada file htaccess. Nah, ternyata sistem mengembalikan hasil seperti berikut. Nah, ini tuh artinya tuh nggak bisa diakses. Nah, coba kita menggunakan file yang lain, yaitu file htpasswd. Nah, ternyata berhasil dan menunjukkan password user vdasley. Tetapi passwordnya yang ditampilkan di sini tuh merupakan hasil enkripsi dari password yang seharusnya. Nah, oleh karena itu kita tuh bisa menggunakan salah satu tools yang disebut dengan John the Ripper. Nah, jadi kalau bagi yang belum tahu John the Ripper itu apa, John the Ripper itu merupakan software cracking password untuk memecahkan akses ke kata sandi yang telah terenkripsi. Nah, setelah mendapatkan username dan password, kita bisa nih masuk ke server melalui SSH. Kita bisa lakuin nih aksi apapun untuk menghancurkan server ini. Tentunya dari tindakan ini dibutuhkan beberapa payloads. Apa saja sih payloads yang ada? Misalnya yang pertama adalah dengan Ini mah bagian gua nih. Ya, udah sana. Nah, pada section payload ini kita akan membagi menjadi beberapa section. Nah, section pertama adalah latex injection overview. Nah, di mana saat kita berinteraksi dengan server yang ada di internet, kita biasanya akan menemui program PDF LaTeX. Program ini berfungsi untuk mengkonversi kode LaTeX menjadi PDF. Nah, kita masuk pada section kedua, attribute for command execution. Nah, sekarang mari kita bahas tentang atribut-atribut yang digunakan dalam eksekusi perintah pada program PDF LaTeX. Terdapat 3 atribut utama yang memengaruhi izin eksekusi perintah. Yang pertama, no shell escape, yaitu menonaktifkan write 18 command tanpa mempedulikan pengaturan dalam file text mf.cnf. Nah, sedangkan yang kedua adalah shell restricted. Mirip dengan shell escape, namun
Perbedaannya adalah ini tuh memperbolehkan sejumlah perintah yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah shell escape, memungkinkan penggunaan bread 18 comment ini untuk mengeksekusi perintah shell dengan mempertimbangkan keamanannya. Nah, section selanjutnya kita akan membahas tentang payloads. Nah, payload sendiri ini tuh dibedakan menjadi dua. Bukan dibedakan sih, tapi ada jenisnya dua. Nah, yaitu membaca dan juga menulis. Untuk membaca sendiri, payload sini dibagi lagi. Ada yang untuk membaca keseluruhan file, membaca satu baris kalimat di file, dan juga beberapa yang ketiga membaca beberapa baris pada file tersebut. Nah, mari kita bahas yang pertama, membaca satu file atau biasa kita sebut sebagai single file. Nah, payloads ini digunakan untuk membaca satu file secara keseluruhan dengan penggunaan komen seperti input etc password, yang dimana ini tuh membaca file etc password. Nah, terus ada juga yang kedua, include password, yang dimana ini tuh akan membaca file .text. Nah, lalu yang ketiga ada list input listing. Nah, dimana ini tuh akan membaca file yang kita inginkan, seperti misal etc/password. Nah, lalu yang terakhir adalah verbat input, dimana ini tuh akan membaca file yang kita mau juga. Nah, lalu yang kedua itu ada single line file, dimana payloads ini digunakan untuk membaca satu baris file dari file tersebut. Nah, langkah-langkahnya cukup simple. Kita mulai dengan membuka dengan tag /new_red/file dan open in file sama dengan file apa yang kita ingin buka. Nah, di mana komen barusan digunakan untuk membuka file yang ini kita baca. Nah, lalu yang kedua, kita mulai membaca file tersebut dengan /read/file to/line, di mana ini tuh berfungsi untuk membaca baris. Nah, lalu kita akan mencetaknya dengan /text_line. Nah, lalu yang ketiga, ini ada multiple line file, di mana payload sini seperti namanya membaca beberapa baris dalam file tersebut. Nah, langkah-langkahnya cukup mirip dengan apa yang ada di single line file tadi, tapi perbedaannya ada pada langkah keduanya, di mana kita akan menggunakan /loop. Nah, lalu selain kita bisa menggunakan function membaca, kita juga bisa menulis dengan cara /new_red_outfile dan open outfile sama dengan nama file yang kita mau, di mana kita akan membuat file di sana dan kita akan membukanya. Nah, lalu kita akan menulis filenya dengan /read/outfile dan nama filenya. Nah, lalu kita tutup dengan /closeout/file. Nah, pada section terakhir ini tentunya dari tadi yang saya sebutkan ada payloads yang ada. Namun, payloads mana sih yang sering kali digunakan oleh hacker? Nah, payloads yang pertama itu untuk menjalankan perintah shell. Biasa kita menggunakan /18 comment. Nah, lalu ada juga payloads untuk mengirimkan email, di mana kita akan menggunakan use package environment-nya. Nah, lalu new environment payloads /immediate 18. Nah, kita lalu masukkan payloadnya di sana. Nah, lalu ada yang ketiga, payloads untuk mengunduh dan menjalankan file dari pihak luar, di mana kita bisa menggunakan bread 18 comment tadi di awal dan disertai dengan widget, di mana widget sendiri punya formatnya sendiri, yaitu domain /mana direktorinya. Nah, dengan berbagai payloads ini kita dapat menjalankan berbagai tindakan melalui latex injection, dan dengan memanfaatkan latex injection ini kita bisa meretas server dari sebuah perusahaan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, tentu serangan latex injection ini sangat berbahaya. Namun, tenang saja, setiap serangan pasti ada pencegahannya.
Adapun cara pencegahan dari serangan latex injection ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu adalah dengan validasi input. Nah, selalu validasi input yang diterima oleh aplikasi kita, pastikan hanya karakter yang diperlukan yang diterima. Hindari menerima input karakter berbahaya dari user yang biasa digunakan untuk serangan latex injection seperti karakter dolar ataupun karakter persen. Nah, selanjutnya teknik yang kedua yaitu ada escaping atau encoding. Nah, ketika mengirim data yang dimasukkan oleh user ke dalam dokumen latex, pastikan untuk menggunakan teknik escaping atau encoding, yaitu untuk menghindari interpretasi karakter khusus sebagai perintah latex. Caranya adalah dengan mengubah karakter berbahaya tadi menjadi karakter representatif yang lebih aman untuk mencegah latex injection. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pembatasan akses. Nah, pembatasan akses di sini maksudnya yaitu batasi akses pengguna yang dapat menggunakan latex. Nah, jika tidak diperlukan, hindari memberikan akses penuh atau kemampuan untuk menjalankan perintah latex kepada pengguna untuk mencegah pengguna-pengguna tertentu dalam melakukan latex injection. Itu sih beberapa pencegahan yang dapat dilakukan dalam mencegah latex injection. Terima kasih. Setelah tadi kita mencoba untuk menjadi hacker sementara, aspek CIA, confidentiality, integrity, and availability dari sistem atau aplikasi dapat terdampak secara berbeda bergantung pada jenis serangan injection-nya loh. Penyerang bisa melanggar confidentiality seperti yang ditunjukkan tadi. Data kredensial seperti password bisa didapatkan dengan sangat mudah. Ditambah ada berbagai macam payload yang bisa berdampak pada aksesibilitas server dan melanggar aspek integritasnya di mana data bisa saja diubah oleh penyerang. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu melindungi aplikasi dengan menerapkan praktik keamanan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, terima kasih telah menonton video kami. Sekian dan sampai jumpa.